Halo teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan aku Safira Diwani dengan NIM 095. Kali ini aku ingin ngejelasin dikit tentang salah satu teori komunikasi, yaitu teori komunikasi nonverbal. Teman-teman pernah nggak lagi duduk bareng teman, terus dari ekspresi wajahnya aja kalian langsung tahu dia lagi kesel, sedih, senang, atau capek? Nah, teman-teman coba perhatikan gambar ini. Anak ini nggak ngomong sepatah kata pun, tapi dari wajahnya kita langsung bisa nebak. Oh, dia lagi seneng. Atau dia lagi kesel. Atau kayaknya dia lagi capek deh. Nah, menariknya semuanya itu bisa kita tangkap tanpa suara dan tanpa kata-kata. Kita nggak perlu dengar suaranya, dia nggak perlu ngomong apa-apa, tapi kita bisa ngerti perasaannya. Karena ekspresi wajahnya udah ngomong duluan. Dari senyumnya kita bisa tahu nih, oh dia lagi senang, lagi happy. Dari alisnya yang mengkerut kita bisa nebak nih, kayaknya dia lagi marah atau kesel. Bahkan saat dia terlihat cuek atau sedih, kita langsung paham tanpa perlu ngejelasin. Kok bisa ya? Karena sebenarnya teman-teman, tubuh kita, wajah kita, bahkan gerakan kecil sekalipun semuanya bisa menyampaikan pesan. Dan inilah yang disebut sebagai komunikasi nonverbal. Nah, kenapa sih kita perlu ngerti soal ini? Karena teman-teman, dalam kehidupan sehari-hari, kita nggak cuma berkomunikasi lewat omongan aja. Kadang justru yang nggak kita ucapkan itu jauh lebih kuat dampaknya. Kalau kita nggak paham komunikasi nonverbal, kita nggak bisa menangkap maksud orang lain atau malah bikin orang lain salah paham sama kita. Apalagi dalam hubungan pertemanan, keluarga, bahkan nanti di dunia kerja, cara kita nunjukin ekspresi, sikap tubuh, kontak mata, itu bisa banget ngaruh ke cara orang nilai kita. Jadi, apa sih komunikasi nonverbal itu? Jadi teman-teman, komunikasi nonverbal itu proses menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Misalnya bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, itu semua termasuk komunikasi nonverbal. Contohnya nih, saat kita ketemu temen yang lagi sedih, walau dia nggak ngomong apa-apa, tapi dari raut wajahnya atau gerakan tubuhnya, kita bisa tahu kalau dia lagi nggak baik-baik aja. Nah, itu salah satu contoh komunikasi nonverbal. Menariknya, teman-teman, menurut penelitian dari Albert Mehrabian, ternyata saat seseorang menyampaikan pesan yang dipercaya oleh orang lain itu cuma 7% dari kata-kata yang dia ucapkan. Sisanya 38% dari nada suara, dan yang paling besar yaitu 55% justru dari ekspresi wajahnya. Cara kita menyampaikan itu jauh lebih penting dari apa yang kita ucapkan. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal ini sangat penting untuk dipahami, apalagi dalam kehidupan sehari-hari atau saat kita berkomunikasi di depan umum. Jadi mulai sekarang, yuk kita lebih sadar dan bijak dalam menggunakan komunikasi nonverbal, karena seringkali itulah yang paling kuat menyampaikan pesan kita. Sekian penjelasan singkat saya tentang salah satu teori komunikasi, yaitu teori komunikasi nonverbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.